Beberapa tahun ke belakang memang bukanlah tahun yang baik untuk para startup, terutama startup di bidang teknologi. Terutama di tahun 2023 kemarin. Ada beberapa startup yang bisa dibilang secara popularitas cukup terkenal, tapi pada tahun 2023 mau tidak mau harus menghentikan operasional mereka atau dapat dikatakan bangkrut. Kira-kira startup apa saja yang harus menutup perjalanan mereka di tahun 2023? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Tidak dapat dipungkiri kita sampai saat ini masih berada di fase winter tech, di mana para investor itu menahan uang mereka untuk berinvestasi kepada startup, mau itu startup baru maupun startup yang sudah existing beberapa tahun ke belakang. Tentunya kondisi ini sangat berdampak besar kepada kondisi startup dan bagaimana cara mereka untuk survive. Banyak yang memutar otak dengan mencari sumber pendapatan baru, mencari investor baru, bahkan bertahan dengan uang sendiri alias bootstrap. Tapi sayangnya tidak semua startup dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Karena apalagi kalau bukan karena bahan bakarnya sudah habis. Di episode kali ini gue sudah merangkum setidaknya ada 5 startup yang akhirnya harus menutup operasional mereka karena kondisi yang cukup buruk di tahun 2023. Kira-kira startupnya apa saja? Kita langsung bahas yang pertama. Yang pertama itu datang dari Pegi-Pegi. Pegi-Pegi adalah sebuah situs penyedia layanan pemesanan dan pembelian tiket online atau online travel agent (OTA). Pegi-Pegi menutup operasional mereka itu di tanggal 11 Desember 2023, tepat di akhir tahun, yang juga menandakan operasional mereka itu selama 12 tahun. Dari pihak Pegi-Pegi sendiri tidak membuka alasan kenapa mereka menghentikan operasional dari bisnis mereka yang sudah berjalan 12 tahun ini. Tapi menurut para ahli, kemungkinan besar kenapa Pegi-Pegi menghentikan operasional mereka adalah karena kalahnya Pegi-Pegi dalam persaingan bisnis OTA. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis OTA ini di Indonesia dikuasai oleh Traveloka. Selain itu ada nama-nama lain yang cukup besar juga seperti Tiket.com, Agoda, dan Booking.com. Sehingga popularitas dari Pegi-Pegi ini bisa dibilang cukup terpuruk dibandingkan beberapa nama yang sudah disebutkan tadi. Tentunya hal ini berdampak besar kepada sumber revenue yang didapatkan karena mereka itu bersaing dengan keempat OTA yang lain. Ditambah juga beberapa tahun ke belakang di mana pandemi COVID itu membuat banyak orang itu tidak dapat berpergian, yang juga berimbas kepada bisnis OTA ini. Meskipun masa pandemi sudah lewat dan masyarakat sekarang ingin berpergian lagi, sudah bersedia untuk jalan-jalan, tapi ternyata Pegi-Pegi ini tidak dapat mengambil alih market yang sudah ada. Sehingga dapat dikatakan posisinya itu tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Meskipun tidak ada official statement tentang alasan kenapa mereka menutup operasionalnya, tapi pihak Pegi-Pegi ini tetap memberikan official statement terhadap para pembeli yang sudah membeli tiket ketika operasional mereka itu ditutup, di mana mereka menyatakan bahwa tiket yang sudah dibeli tetap dapat digunakan, meskipun Pegi-Pegi sudah ditutup. Startup kedua yang menutup operasional mereka di tahun 2023 adalah Rumah.com. Rumah.com ini adalah sebuah platform jual beli properti, di mana mereka itu memutuskan untuk menutup layanannya itu per tanggal 1 Desember 2023. Alasan kenapa Rumah.com ini ditutup karena perusahaan induknya itu memutuskan untuk berusaha mempertahankan bisnis secara keseluruhan, sehingga mereka mau tidak mau menutup lini bisnis yang tidak menguntungkan, dan Rumah.com ini termasuk ke dalamnya. Dampaknya adalah kepada 61 pegawai yang terpaksa di PHK. Dari perusahaan induknya sendiri mengatakan bahwa pegawai yang di PHK ini akan tetap mendapatkan pesangon yang seharusnya, ditambah juga dengan asuransi kesehatan. Startup yang ketiga adalah JD.ID. JD.ID sendiri bisa dibilang cabang perusahaan dari platform e-commerce di Cina yaitu JD.com. JD.ID ini sendiri bisa dibilang menutup operasional mereka itu lumayan cepat di awal tahun, yaitu di tanggal 31 Maret 2023. Setelah dicari alasan kenapa JD.ID ini menutup operasional mereka di Indonesia, ternyata alasannya karena ada perubahan strategi, di mana JD.com, perusahaan induknya itu, ingin berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok di lintas negara. Sehingga fokus mereka ini berubah dari e-commerce itu menjadi logistik dan gudang. Secara popularitas memang JD.ID ini tidak kalah saing dengan Tokopedia dan juga Shopee maupun e-commerce lainnya. Terutama karena keunikan mereka yang melayani transaksi itu dari A sampai Z. Dari pembelian sampai pengiriman semuanya dikelola oleh JD.ID.
Ditambah juga barang-barang yang dijual oleh JDID ini merupakan barang-barang yang dapat dikatakan sudah terfilterisasi, berasal dari official store atau official vendor. Cuma memang yang membuatnya agak kalah saing dengan para e-commerce lain adalah dari sisi harga dan juga waktu pengiriman yang tergolong lama, menjadikan JDID ini kurang diminati oleh masyarakat secara umum. Meskipun JDID ini ditutup, bukan berarti secara bisnis itu di Indonesia sudah tidak berjalan. Masih tetap berjalan, tapi di bidang logistik dan pergudangan sesuai dengan fokusnya tadi. Karena kebijakan ini dampaknya adalah sekitar 200 karyawan atau 30% pegawai itu di PHK, terutama di bagian e-commerce JDID. Startup yang keempat adalah ULA. ULA ini adalah startup e-commerce yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, barang yang bergerak cepat dengan harga yang relatif murah. Nama startup ULA ini sebenarnya baru naik setelah mereka itu mendapatkan investasi dari seorang investor yang cukup ternama, yaitu CEO dari Amazon, Jeff Bezos. Tapi sayangnya meskipun mendapatkan investasi dari tokoh ternama seperti Jeff Bezos, startup ULA ini ternyata juga terkena imbas dari pandemi COVID-19 yang membuat operasional dari bisnis mereka itu terguncang. Ditambah juga skala dan juga kompleksitas dari model bisnis untuk FMCG ini, terutama di bidang digital, membuat startup ULA ini harus berpikir ulang dalam bisnis mereka. Sehingga pada tanggal 1 Oktober 2023 mereka memutuskan untuk menutup layanan mereka dan juga melakukan PHK kepada beberapa karyawannya. Meskipun startup ULA di bidang FMCG ini sudah berhenti layanan operasinya, bukan berarti secara bisnis keseluruhan mereka itu berhenti. Untuk saat ini mereka sedang mengkalibrasi ulang bisnis model yang ingin mereka tempuh selanjutnya, atau fokus mereka selanjutnya ingin seperti apa. Tapi nggak dapat dipungkiri ketika sebuah startup itu melakukan kalibrasi ulang atau pivot, itu sama saja dengan ngebuat startup baru. Tapi at least dari para manajemennya berusaha untuk mencoba mencari solusi atau mencari jawaban dari masalah mereka saat ini. Startup terakhir yang bangkrut di tahun 2023 adalah CoHive. CoHive ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang coworking space. Startup coworking space ini bisa dibilang startup yang cukup populer di tahun 2010-an, di mana memang adalah fase banyak startup itu bermunculan dan membutuhkan kantor tapi dengan biaya yang terjangkau. Bahkan CoHive ini sudah mendapatkan investasi beberapa kali. Cuma sayangnya, sekali lagi karena pandemi COVID-19 membuat minat para konsumen terhadap coworking space itu menurun drastis. Dan dari sisi investor pun melihat bahwa di masa pandemi, coworking space merupakan salah satu bidang bisnis yang tidak menguntungkan, bahkan bisa dibilang sangatlah merugi. Membuat CoHive ini mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dan juga masalah finansial lainnya. Dan oleh karena itu, mau tidak mau pada tanggal 18 Januari 2023, CoHive menyatakan mereka itu menutup operasional mereka sepenuhnya. Oke, jadi itulah beberapa startup yang mengalami kebangkrutan atau menutup operasional mereka di tahun 2023. Kebanyakan nama yang gue sebutkan adalah nama-nama yang bisa dibilang cukup besar dan sempat bersinar di masa kejayaannya. Cuma sayangnya memang banyak yang akhirnya harus berakhir secara tragis karena pandemi COVID-19 maupun memang karena keputusan yang salah. Tapi namanya juga bisnis, hal-hal ini bisa dibilang hal-hal yang wajar terjadi. Bisnis yang besar bisa runtuh dalam semalam, bisnis yang kecil bisa meledak dalam suatu waktu tertentu. Tidak ada yang tahu, tapi yang bisa dikontrol adalah bagaimana kita sebagai business owner membuat sebuah keputusan yang tepat, melihat kondisi yang dialami saat itu. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.